Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar dari awal sampai akhir. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi pada minggu sebelumnya? Nah, benar bahwa materi kita pada minggu sebelumnya tentang sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah, di antaranya yaitu sifat riya dan sifat nifak. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sifat riya. Sifat riya secara bahasa itu adalah memperlihatkan atau mempamerkan. Sedangkan secara istilah, bahwa sifat riya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Macam-macam dari sifat riya ini ada 2, riya jali dan riya khafi. Riya jali ialah riya dalam bentuk ibadah bukan untuk pengagungan kepada Allah, melainkan untuk dipuji oleh orang lain. Sedangkan riya khafi adalah riya dengan secara terang-terangan ingin disanjung, dihormati oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar. Apa saja contoh-contoh dari riya ini? Yang pertama contohnya adalah kita memberikan sumbangan ke masjid untuk melakukan pembangunan masjid, supaya orang lain itu tahu kalau kita itu kaya, kalau kita sudah beramal jariah. Yang kedua, di depan orang lain kita ibadahnya sangat sempurna, tetapi di belakang orang lain ibadah kita malah salah-salan. Yang ketiga, di depan orang lain kita seolah baik, sedangkan di belakang orang lain kita malah melakukan kejahatan. Selanjutnya Ibu akan jelaskan lagi tentang nifak. Nah, nifak ini adalah sama seperti halnya munafik, yaitu lain di mulut, lain juga di hati. Misalnya dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi perbuatannya, hatinya tidak mencerminkan dia beriman kepada Allah. Jadi macam-macam dari nifak. Yang pertama, nifak itaqi, yaitu dalam hatinya dia beriman, tetapi dalam perbuatannya itu dia tidak menunjukkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nifak amali, itu nifak atau pengingkaran kepada Allah dengan perbuatan. Jadi perbuatannya itu selalu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa saja? Mari Ibu akan jelaskan tentang contohnya. Misalnya dia tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, dia tidak berpikir terlebih dahulu apa yang akan dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, dia selalu meragukan tentang kebenaran Islam. Terus jika dia berjanji, ada tambahnya, jika dia berjanji, dia mengingkari. Jika dia berkata, dia dusta. Jika dia berucap, dia pun berkhianat dan tidak menepati janji. Selanjutnya, Ibu akan tanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa sifat riya dan sifat nifak ini sangatlah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah, karena akan menimbulkan dosa dan akan mendapat azab dari Allah, baik itu azab di dunia maupun nanti azabnya di akhirat. Nah, sampai sini apakah anak-anak Ibu mengerti? Jika ada ingin bertanya, Ibu persilahkan.
Baik, jikalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu beri tugas bahwa untuk minggu besok anak-anak Ibu harus cari sebanyak-banyaknya contoh dari sifat ria dan sifat nifak. Siapa yang memiliki contoh terbanyak itu mendapatkan nilai tertinggi. Dibikin di double video di kumpul minggu besok. Oke, sekian materi dari Ibu. Jika masih tidak ada yang ingin bertanya dan jika sudah paham semuanya, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Baik, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.